biasa. Walaupun sudah nunggu dari jam 8, tetap semangat? Semangat. Oke, semangat ya. Baik anak-anak, terima kasih atas kehadirannya. Seperti yang sudah disampaikan, hari ini kita akan sama-sama belajar. Tapi belajarnya agak berbeda. Ini disebutnya open class. Dan di belakang kalian, di pinggir kalian sudah ada bapak ibu guru yang akan melakukan observasi terkait apa yang kita lakukan. Anak-anakku bisa dilihat di depan. Hari ini selama pembelajaran, ini materinya sudah dikip ya, yaitu dampak dan cara penanggulangan pencemaran air. Jadi apa sih dampaknya, penanggulangannya gimana, ini solusinya gimana? Oke. Baik, sebelum kita memulai proses belajar, Ibu mau kita membuat kesepakatan kelas dulu ya. Jadi harus sepakat dulu. Ini Ibu sudah menuliskan di depan, itu contohnya tuh. Kesepakatan kelasnya itu apa ya? Belajar dengan semangat dan tulus. Setuju tidak? Setuju. Ada yang menambahnya? Cukup? Cukup. Kalau sudah cukup, berarti kita bisa mulai dengan berdoa dulu ya. Oke, Tina, mana Tina? Oh iya. Oke, Tina silakan dipimpin untuk berdoa. Bareng-bareng. Duduk siap, siap. Berdalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Tina. Baik, ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Piandra, terus Alvan. Perempuan ada yang nggak masuk? Tidak. Mudah-mudahan yang sakit segera sembuh ya. Baik, kalau begitu kita bisa lanjut. Ingat ya, kesepakatannya harus semangat dan fokus. Gitu, biar lebih fokus. Ini Ibu punya sesuatu nih buat kalian. Kita gerak dulu ya. Kalau di sana nggak cukup, boleh aja ke depan. Pokoknya ada pasti di sana nggak cukup ya. Kita terlalu tegang? Kita lebih fokus? Lumayan lah ya. Lumayan Bu untuk bukuin. Oke, kalau sudah tidak gugup berarti kita sudah bisa masuk ya. Oke, anak-anakku semuanya silahkan dilihat tampilan di depan. Ada gambar apa ya? Ikan. Ikan pada kenapa? Oke, berikutnya ada gambar apa lagi? Sampah di mana? Ada sampah di sungai. Berikutnya yang terlihat? Oh, di gorong-gorong. Banyak apa sayang? Oke, sebetulnya ini sudah kalian pelajari ya. Jadi kita masuk ke persepsi dulu. Seperti yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya, ternyata pencemaran lingkungan itu banyak ya. Tapi kalau hari ini kita fokus satu ya, yaitu pencemaran apa Nak? Lingkungannya apa? Air. Kita fokus ke pencemaran air. Tadi judul di awal itu kita akan belajar dampaknya. Kalau ada dampak, berarti kita harus cari cara gimana untuk menanggulanginya. Sepakat tidak? Sepakat. Oke, sebelum dilanjutkan, adakah yang bisa menyampaikan kembali nih terjadinya pencemaran air tuh kayak gimana? Boleh berdasarkan gambar, boleh yang pernah dilakukan praktikum di kelas. Oke, ada boleh sini. Oh, makasih ya. Gimana sih? Maksudnya abiotik teh. Oh, yang kayak gimana kalau abiotik teh? Abiotik boleh hidup. Biotik. Oh, dari hidup kayak gimana yang dari hidup tuh? Apa nih yang masuk? Nah, ini ya. Berarti ada yang masuk ke dalam air itu bisa abiotik. Kalau kata Vidi, teman-teman sepakat? Sepakat. Contohnya kata Vidi, ini abiotik. Oke, sampah. Kata Vidi dilanjutin juga tadi. Yang masuk bisa bukan cuma abiotik, tapi juga bisa apa, Vidi? Iya. Contohnya apa nih? Oke, ini ikan mati gara-gara sesuatu ya? Berarti bisa oleh faktor biotik yang masuknya, bisa juga abiotik. Berarti kalau terjadinya pencemaran air, kira-kira kualitas lingkungannya atau kualitas airnya gimana, Bang? Tetap atau gimana sih? Minimal. Kalau menurut itu bisa dilihat dari dari apanya? Warnanya. Warnanya gimana? Kalian juga pernah nyoba uji apa tuh? pH-nya emang gimana sih? Kalau air yang tercemar tuh? Normalnya tuh 7.
Alhamdulillah masih pada ingat ya. Baik, Ibu lanjutkan kalau kalian sudah tuntas ya persepsinya. Baik sayang, silakan dilihat itu tujuan pembelajaran kita. Harus tahu nanti kita pulang dari sini tuh, oh ini loh aku tuh dapat ini. Nanti kamu beres belajar bareng-bareng di sini, kalian akan tahu bagaimana sih dampak pencemaran air bagi ekosistem. Kemudian kalian akan tahu gimana cara penanggulangannya dari mulai yang paling sederhana. Oke, kemudian kamu bisa merancang sesuatu. Apa tuh? Alat penjernih air. Udah dikasih solusi sih ya di sini juga. Oke, ini udah pada bawa sendiri dari rumahnya masing-masing. Baik, ini alurnya. Jadi nanti kalian itu akan menyimak video, akan diskusi. Kalian juga kajian literasi. Ini yang suka kelewat. Ibu sudah minta bawa HP ya? Silahkan, bebas apanya dipakai. Nanti kalian boleh searching ya sesuatu yang nanti berkenaan dengan lembar kerja. Kemudian nanti kita akan membuat proyek dan terakhir kalian akan nanti presentasi proyek. Oh ya, proyek akan dipresentasikan. Baik, sampai sini bisa dipahami saya? Bisa. Oke, kalau bisa, ini rencana penilaiannya. Ingat ya, ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan. Kalau ini udah selaras seimbang, jadilah dipekerti katanya begitu. Oke. Lanjut nih, informasi penting. Nih, udah diberikan lembar kerja masing-masing 2 ya? Iya. Setiap nanti ada tayangan video, itu biasanya mirip sama dengan yang di lembar kerja. Coba dibuka-buka mulai lembar kerjanya, pisahin, ada 2 kan? 1 berdua, 1 berdua. Nanti bukan cuma di kolom ya. Kira-kira harus dibagaimanakan? Ini kasih contoh nih. Nih, nanti kan ada menemukan yang seperti itu ya. Nah, tanpa menunggu instruksi dari ibu, silahkan kalian jawab sebisanya aja, ya, sebisanya aja. Sepakat? Sepakat. Oke, tadi kesepakatannya harus semangat dan fokus. Baik. Kalau sepakat, kalau sudah tidak, ada yang nanya dulu nggak? Cukup? Oke, kalau cukup ibu lanjutkan. Nah, kalau sudah berarti yuk kita langsung silakan dibuka LK-nya. Ada nggak gambar yang sama antara LK kalian dengan yang ibu tampilkan di depan? Ada nggak gambar? Oke, yuk sama-sama. Boleh lihat ke lembar kerja, boleh lihat ke depan yang lebih besar. Ada gambar di sana, ada 2 gambar. Gambar yang kiri itu gambar apa sayang? Oh, ada air. Kamu menganalisis itu airnya keruh. Kira-kira kalau kita nyuci di air yang keruh begitu, gimana hasilnya? Kotor. Selain kotor, bikin apa? Tahu? Penyakit. Biasanya gimana Najwa? Gatal-gatal. Baik sayang, mungkin hari kita jarang ya ketemu yang begini, alhamdulillah. Tapi ada di daerah tertentu yang airnya tuh kuningan. Di perkotaan juga sudah banyak. Berarti kalau air yang seperti ini masuknya kategori air bersih atau menurut kalian tercemar? Sepakat ya, tercemar, berarti harus punya solusi ya. Ini mau dibagaimanakan? Tadi dampaknya minimal bu, katanya baju jadi gimana? Kotor. Bikin apa tadi kata Najwa? Oke. Sekarang punya video lanjutan yang terusan. Ini di daerah yang lain, nah di daerah yang lain ada tempat gersang sekali airnya tuh sampai begitu, kelihatan tidak? Warnanya gimana? Coklat. Mau nggak topik mandi? Nggak mau. Iya, kalau di daerah topik mah disolokan oke bersih ya, tapi ya solokan irigasi ya. Yuk kita lihat videonya. Tapi ibu tidak akan tampilkan full ya. Ibu akan berikan yang sesuai kebutuhan. Oke. Anak-anak silakan dilihat kondisi airnya. Kelihatan ya? Lihat dipakai nggak langsung begitu? Dipakai minum? Ibu dianggenya seoge alim, komo diangge Oke, baik. Berikutnya ibu akan perlihatkan. Nah, ini dia. Jadi sama si yang pembuat video, nah ini itu alat. Kira-kira alat apa ya? Alat penjernihan
itu warnanya. Kalau kata Tina kemarin mirip apa warnanya? Nah, mirip Tiling. Kemarin mirip Tiling. Oke. Berikutnya kita lihat ya. Nih diproses nih. Air yang tadi itu air yang pertama ya. Silakan disimak. Buat yang bagaimana? Oke, sip betul. Jadi kita nih bisa berdasarkan hasil pengamatan kalian. Tadi ada masalah, ada air keruh. Ternyata ada di suatu daerah nih pakai alat. Kita bisa nih. Jadi untuk menanggulangi di salah satu contoh dampak pencemaran air, maka kita memilih proyeknya apa bisa dibaca bareng-bareng. Pembuatan alat penjernihan air. Silahkan kalian tuliskan di LK-nya masing-masing. Biar semakin iya ya, aku sekarang akan membuat alat penjernihan air sederhana. Mangga lembar kerjanya. Ini saya ada di halaman 2. Ada di lembar kerja halaman 2. Maka ditulis nama proyeknya. Pembuatan alat penjernihan air sederhana. Halaman 2 ya, kalau di lembar kerja kalian. Mangga. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu Elizabeth. Ibu Elizabeth akan memandu kalian bagaimana cara membuat alat penjernihan air sederhana. Di sana di lembar kerja, silakan kalian tuliskan kira-kira alat dan bahannya apa. Boleh disamakan dengan alat dan bahan yang kalian bawa. Oke ya? Yuk, kita sama-sama bareng-bareng menuliskan alat dan bahannya ada apa saja. Oke? Ini kita akan melakukan praktikum IPA tentang penjernihan air. Perlu anak-anak ketahui bahwa ketersediaan air bersih di dalam tanah itu sangat terbatas. Bahkan banyak orang diberikan air kotor dengan aliran menjadi sumber air bersih. Lalu bagaimana caranya melakukan penjernihan air itu? Oke, anak-anak, kalau bahannya beda sama yang Bu Elizabeth, boleh nggak kita? Boleh? Boleh. Apa yang membedakan alat kalian sama Ibu Elizabeth? Oh, botolnya beda. Itu botolnya ukuran bagaimana? 1,5 liter. Ya. Kalau kalian berarti tulisin yang mana? Yang sesuai Ibu Elizabeth atau yang kalian bawa? Oh, yang kami bawa. Oke, berarti botolnya ukurannya berapa, Nak? 600 ml. Alat sudah dituliskan semuanya alat? Sudah. Oke, Ibu mau perkenalkan bahan ya? Oke, semuanya bisa lihat ke depan dulu. Oke, ini Ibu sudah siapkan bahan. Kamu boleh kok nggak pakai bahan ini kalau nanti di rumah. Nah, sekarang kamu silakan pakai bahan ini. Ini ada pasir aktif. Nih, apa namanya ini? Sama, arang aktif. Apa nih? Arang aktif. Oke, ada arang aktif. Arang bener, arang. Cuma ini udah ditumbuk, udah dibersihin. Oke, berikutnya ini ada zeolit. Ada apa nih? Zeolite. Kalau ini namanya pasir silikana. Pasir silika. Oke, yang ini namanya pasir aktif. Satu lagi bahannya yang kalian bawa ya. Kalian bawa apa nih? Kapas. Dengan kata ada ini masuk ke bahan. Oke. Ini masuk ke bahan. Ibu, hari nanti aku pas bikin alat, boleh nggak? Kelompok aku kan mau pakai tilu bahannya bebas. Ya, silahkan dipikirkan baik-baik kan. Ini ceritanya kita mau berlomba-lomba bikin alat penjernihan air paling bagus. Berarti kalau paling bagus gimana? Standar bagusnya kira-kira warnanya gimana? Oke, dan nanti ada beberapa kelompok yang akan Ibu minta uji pH ya, untuk memastikan bahwa air itu benar-benar bisa kita konsumsi. Oke
Oke, sudah berarti alat dan bahan ya? Oke. Langkah kerja silakan. Silakan mulai dirancang langkah kerjanya. Oke, buka halaman berikutnya. Langkah kerja. Adanya sekarang. Oh, sudah mulai. Strategi terbaik kalian supaya menghasilkan air yang jernih. Mau apa paling bawah? Kedua mau apa? Silakan gambarkan sayang. Di lembar berapa itu? Halaman berapa ya? Nah, kalau ini mah langkah kerja boleh secara umum, jadi tidak harus berurutan, misalnya ini dulu nanti. Jadi paling di sini mah masukkan bahan gitu ya. Nah, untuk memperjelas bahannya ada apa aja, ada di sini di desain proyek yang gambarnya itu. Jadi kan kalian bingung ya, apa dulu ya? Nah, biar ini bisa tetap lanjut, jadi di sini mah tulis aja apa tadi? Bahan. Nanti untuk lebih lengkap bahannya apa ada di gambar. Apa itu secara umum boleh apa-apa. Enggak bahannya. Ini boleh dibikin. Nah. Oke, nomor 4 ya. Ini Don. Yuk, silakan pilih bahannya mau pakai yang mana. Iya, nanti itunya mah yang bahan merasa kurang boleh ke depan. Ada di depan. Ya, langsung. Oh, udah siap? Udah. Nanti lapisan paling bawah apa? Lapisan terus. 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 Kemudian sama kalian ditambahin kertas dari gambar. Sudah mulai sesuaikan sama gambar. Oh iya. Oke, lembar ininya udah disiapin. Udah. Oh, malah udah diisi. Tangannya udah siap berarti ya? Mau siap? Siap, maka kalian bagus cepat atau lambat? Cepat. Bagus terobos atau sedikit-sedikit nggak tahu ya, pokoknya mas kalau menurut kalian sedikit-sedikit bagus ya berarti udah sedikit-sedikit. HP kalian boleh dipakai buat mendokumentasikan foto kan lengkap ilmunya. Biar kelihatan before afternya. Gak apa-apa kalau lama. Kata kamu tadi bagus apa? Ya gak apa-apa. Coba. Gak apa-apa kalau begitu. Cina ledung pisan. Ada yang udah mulai mencoba kelompok 1 luar biasa. Coba. Dulu ke bawah. Oh, udah siap. Siap di polnya. Mau dipakai dulu nggak? Mau tak aku kamera HP. Kelihatan. Oke. Tidak begitu. Belum. Mau nyoba lagi ya, ditambah sesuatu atasnya barangkali
Ini ya. Ini sama ibu dikasihkan. Nih, ibu simpenin ini ya. Kalian pakai kaki dulu. Kalau menurut Ale dan teman-teman, kalian bisa menambahkan apa yang bikin kalian warnanya kumaha dia teh koneng gitu atau berem sanesnya ada yang sama nggak tadi? Tabel pengamatan, nah. Tabel pengamatan. Nah, itu dia tabel pengamatan. Silahkan kirimkan. Siap-siap kelompok. Oke, terima kasih sayang. Kelompok 2. Yuk, kelompok 3. Gaskeun. Silahkan. Saudara Tina, gaskeun. Sayang ketinggalan itu. Kelihatan. Oke, Topi. Silahkan. Topi ceritain tadi bagaimana kondisinya dari mulai warnanya dulu. Warnanya gimana? Oh iya, siapa teman-teman nih? Kok lihatin ke teman-teman. Oh, teman-teman boleh lihat tuh. Aduh, tapi aduh. Kelihatan teman-teman? Warnanya kata Topi apa itu teman-teman? Terus. Oke. Warnanya apa? Ari warna mah beureuh, koneng hejo, hidung. Ini apa berarti? Kehitaman ya? Oke. Berikutnya. Bagus teman-teman. Kalau dari segi warna berhasil nggak? Berhasil ya? Berhasil. Oke, dari segi endapan, asalnya ada endapan teman-teman. Sekarang lihat ada endapan tidak? Tidak. Oke, berarti oke? Oke, karena tadi cepat kelompok 1 dikasih hadiah sama ibu uji PH ya? Uji PH. PH ini berapa awalnya sayang? 6. Jadi berapa? 7. Kalau 6 itu asam atau basa? Apa? Asam. Si Topik mah? Lu bener nawan. Basa aja si Topik mah. Ada bener asam basa. Asam. Cina Topik kemarin bener. Teman-teman yang betul apa? Kalau pH-nya 6 itu? Oke. Berubah jadi berapa pH-nya? Berubah jadi 7. Wow, berhasil nggak kalau menurut kalian? Oke, keren ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 itu. Sebelum dijernihkan kotor di bawah nggak sebelumnya? Oh ini langkah hijau-kah ini kan di taman. Oke teman-teman, nih awalnya begini sayang. Tuh di taman air namanya itu air sungai. Air sungai ayah. Daerah mana sungai dia? Oh Dodi di sensor cenaknya bisa ditahan. Sungai daerah Dodi. Oke, berikutnya Tina, bagaimana hasil akhirnya? Lihatin ke teman-teman. Oke, ini teman-teman before afternya kelihatan tidak? Ini dari segi warna. Oke, ceritain dari segi pH. pH-nya awalnya 8 basa, lalu menjadi 7 netral. Oke, kalau dari segi warna ini menurut Tina udah bisa diminum, daik minum lah. Oh, tapi pH-nya udah aman ya? Oke, kira-kira kalau air yang begini baru bisa dipakai buat apa nak? Nyuci. Awalnya gini ya, mau nyuci begini airnya? Enggak. Kalau airnya udah agak mendingan kayak gini mau nggak? Boleh. Tapi untuk benda tertentu mungkin ya? Nyiram bunga bisa? pH-nya udah netral nih, bisa nyiram bunga? Oke, kalau ini pakai nyiram bunga, pH-nya tadi kata Tina asam basa? Boleh nggak? Bagus nggak buat si tanamannya? Oke ya, kurang bagus. Oke Tina, pertanyaan dari ibu sesuai pertanyaan di lembar kerja. Menurut Tina, ini udah dikatakan berhasil atau belum? Menurut kamu aja sama teman-temannya? Belum. Pingin apa? Ini lebih jernih. Oh, ingin memaksimalkan dari segi warna. Kalau pH udah bisa? Udah. Oke, jujur sekali ya. Benar teman-teman? Oh, bagus, berarti belum puas Bu, nanti aku ingin bikin penyaringan yang lebih hasilnya lebih jernih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke.
lumayan. Oke, pH-nya asalnya berapa? 7,5. Asalnya 7,5. Jadi berapa? Jadi 7. Jadi 7. Oke, berarti agak lebih sedikit ya. Oke, sekarang ceritain gimana urutan. Silakan, urutan alat yang kalian bikin. Teman-teman nih agak beda, agak curiga nggak? Coba lihat. Agak lain? Ayah naonan. Sok ceritain. Ada paling bawah apa tuh? Tisu. Oh, kapas. Kapas. Kemudian apa lagi? Masih silika. Masih silika. Kapas lagi. Kapas lagi coba. Jadi ya mah, kapas, masih silika, kapas. Habis itu apa lagi? Arang. Habis itu? Kapas lagi. Kapas lagi. Pasir aktif. Iya. Lalu kapas lagi. Lalu zeolit. Lalu zeolit. Oke, ciri khas kalian tuh apa? Kalian kenapa ngurutin ini begini? Coba ayah ke filosofina. Paling bawah teh numpang leutikna bisa. Paluhur pang agengna ceritain. Cuma tadi semuanya udah dengar. Kalian bahas itu. Oke. Paling bawah? Paling bawah kan kecil. Ya teman-teman, kelompok 6 itu paling bawah pakai bahan yang paling kecil. Pakai apa saya tadi? Pasir silika. Paling atas tadi pakai apa? Zeolit. Pakai zeolit. Oh itu loh ternyata kuncinya salah satunya. Dan ternyata ini agak lain kata si Dodi itu kata Tian. Pakai apa nih? Berlapis-lapis apa? Kapas. Oke, hasilnya bisa dilihat sendiri. Ini hasilnya. Puas nggak dengan hasilnya? Puas atau kurang? Oh, kurang puas dari segi pH atau segi apa? Segi warna. Oh, warnanya masih mau diperbaiki. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang giliran kelompok 5. Mau mengapresiasi boleh? Udah ditanyain boleh? Mengapa kapasnya terlalu banyak? Supaya Supaya bahannya deket. oh, tujuan awalnya itu biar bahan-bahannya enggak campur. Ayah, nambahan penyaringan enggak kira-kira? Bisa? Nambah menyaring? Ya. Oke. Teman-teman ada yang mau tahu nggak ini fungsi dari silika dan lain-lain? Ada yang tahu? Mau tahu? Oke, kelompok 5 udah? Oke, coba kelompok 5 sekalian. Boleh sama siapapun. Kira-kira zeolit itu untuk apa fungsinya? Teman-teman yang lain silakan didengarkan. Silakan. Kenapa sih kita pakainya zeolit? Kenapa sih pakainya pasir aktif? Kenapa? Oke, pertanyaan berikutnya. 3, 2, 1, go. Yo. Oke, sudah ada yang satu orang. Atau satu tim? Kedua. Oke, 10, 9, 8, 7, 6,
Kemudian, oh biasa aja, udahlah kalau biasa aja. Oke, alhamdulillah. Ibu juga belum mengumumkan tadi pemenang dari ini ya, pemenang tadi Ibu tadi indikator menangnya itu dari mulai pH, kemudian warnanya ya, kemudian tadi bagaimana kolaborasinya. Juaranya ada 2 teman-teman. Mau tahu nggak siapa juaranya? Mau tahu? Mau. Juaranya yaitu adalah kelompok 1 dan kelompok 6. Juaranya yang lain juga berhasil, tapi karena harus pilih ya. Oke, yang lainnya juga tetap berhasil, tidak ada yang gagal. Itu mungkin ya, tadi kita udah kuis, sekarang berarti kita masuk refleksi akhir. Silakan buka lagi Padlet yang tadi, silakan diisi pertanyaan nomor 2 dan berikutnya. Singkat, padat, jelas aja sayang. Wih, udah ada yang isi ini kan. Tuh, mangga. Apa ibu aku mau ngisi salah satu aja boleh? Mau ngisi 2 boleh, silahkan. Padlet yang tadi dikirim ke grup sama ibu. Kalau yang HP-nya ini nggak bisa akses, bareng-bareng sama-sama. Udah ya, kita sampai refleksi akhir. Udah ya. Jangan lupa yang 2B tuh, perasaan kalian. Gimana perasaan kita? Gimana perasaan Tina? Gimana perasaan Dendi? Sama ibu lagi. Ceritain. Bete boleh tulis kok. Ibu tadi perasaan dicampur aduk kesel. Boleh. Belum ada tulis perasaannya, yuk perasaan yuk. Kamu tadi tahu apa aja? Terus apa yang kamu rasakan? Hal baru apa yang kalian temui? Jangan lupa yang 2D nanti mau ngapain di rumah? Gimana nih kalian mengatasi pencemaran air di lingkungan? Udah ya. Seru tapi bete dikit soalnya nggak sesuai harapan. Oh kenapa? Pasti warnanya ingin lebih jernih ya tadi. Aku tahu deh siapa itu kayaknya. Oh, Nanawan. Barang Kedip dan Najwa. Di refresh dia. Oke, senang, happy, senang tapi kurang nawan. Senang. Saya dirahasiakan ya intinya. Jadi nggak tahu siapa. Ente kenal. Pak itu teh. Oh, next try. Nanti mau coba lagi. Oke, good job. Oke. Yuk. Ini gimana terakhir nih? Gimana nih? Tindak lanjut kalian di rumah. Gimana nih? Ayo. Tindak lanjut kalian. Gimana? Mau menghambur-hamburin air? Mau pakai deterjen sebanyak-banyaknya? Silakan dituangkan. Atau aku mau mengurangi mandi aja. Mau mengurangi mandi? Rofia bisi gitu. Udah ya. Kenapa mengurangi mandi? Apa ibu mandi teh pakai sabun teh pencemaran lingkungan abisi itu ya. Membuat alat penjernihan air sederhana. Mau nyoba lagi salah satunya dengan membuat alat pencemaran. Ada pencemaran? Salah tulis bener ya? Oke, nanti bisa dicoba. Oke, terima kasih ya sayang refleksinya. Kalau begitu karena sudah selesai, ibu juga sudah mengumumkan juara, berarti sudah sampai di penghujung. Oke, ibu mohon perhatiannya, simpan dulu HP kalian sini. Kita tunggu pembelajaran hari ini. Oke, Dodi, sudah Doi? Makasih ya sudah mengisi refleksi. Baik, nanti modul itu disimpan aja di meja masing-masing. Berikut juga dengan alat, tapi harus rapi ya nak. Jadi modul kalian LK lembar pertanyaan diskusi simpan aja di sana, tapi harus rapi. Berarti karena sudah tuntas bab ini, tapi belum ulangan ya? Belum ya, karena menunggu open class. Jadi nanti siap-siap pertemuan berikutnya kita akan melaksanakan apa?